Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Apa kabar semuanya sobat? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Bagi kepercayaan Muslim atau Islam, sudah pasti familiar dengan benda yang disebut dengan tasbih. Ya, benda yang disebut tasbih itu biasanya sering digunakan ketika beribadah, terutama ketika setelah selesai sholat. Biasanya digunakan untuk melantunkan sholawat, kemudian berzikir. Dan biasanya tasbih ini memiliki berbagai ukuran, mulai dari yang terkecil hingga ada yang sangat besar, tergantung bagaimana yang menggunakannya. Dengan menggunakan tasbih, biasanya seseorang akan terbantu untuk meningkatkan kekhusyuan atau konsentrasi ketika beribadah. Lantas timbul pertanyaan, dari mana sebetulnya asal-muasal sejarah tasbih itu? Benarkah tasbih itu ternyata berasal dari keyakinan atau kepercayaan yang lain? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita belajar bersama. Jangan skip videonya dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Penggunaan benda yang disebut dengan tasbih itu biasanya sangat identik dengan kaum muslimin di seluruh dunia, di seluruh kawasan Asia, Amerika, Afrika, dan di seluruh dunia. Belahan dunia manapun pasti orang Islam atau umat muslim kenal dengan benda yang disebut dengan tasbih. Tentunya penggunaan tasbih itu sangat bervariasi dari negara satu ke negara yang lain. Ada yang digunakan ketika selesai sholat, ada yang digunakan ketika mereka berzikir, ada yang digunakan ketika mereka membacakan doa-doa tertentu, sehingga menambah konsentrasi atau kekhusyuan ketika mereka sedang beribadah. Lantas, bagaimana sebetulnya asal-muasal atau sejarah dari benda yang disebut dengan tasbih itu? Benarkah tasbih itu berasal dari Islam? Untuk menjawab hal ini, mari kita telusuri sejarah, terutama tentang agama yang sangat tua atau agama tertua di dunia. Tahukah Anda bahwa agama tertua di muka bumi ini ternyata berasal dari peradaban Indus, yaitu adalah agama Hindu. Agama Hindu itu ternyata adalah agama tertua di dunia saat ini. Tercatat agama Hindu itu sudah eksis di dunia sejak 4000 sebelum Masehi. Artinya 4000 tahun sebelum Yesus atau Nabi Isa lahir, kepercayaan Hindu sudah eksis duluan di muka bumi ini. Tepatnya sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Dan kepercayaan Hindu itu dibawa oleh bangsa Arya. Ini menarik untuk dibahas. Ketika umat muslim menggunakan tasbih, lantas apakah benar? Karena Islam itu kan agama yang paling muda. Islam itu agama yang lahir sekitar tahun 600 setelah Masehi. Artinya setelah Nabi Isa wafat, 600 tahun kemudian Islam lahir ke dunia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini hanya dari perspektif sejarah. Kalau Sobat Hero punya referensi yang lain, silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi dengan sehat dan menambah wawasan baru. Nah, kita kembali kepada pertanyaan. Agama yang sangat tua atau yang tertua saat ini adalah agama Hindu. Tercatat agama Hindu adalah agama yang sudah eksis sekitar 4000 tahun sebelum Masehi yang dibawa oleh bangsa Arya. Agama ini berkembang pesat di sekitar Sungai Indus atau kita mengenal dengan peradaban Sungai Indus yang sangat terkenal itu. Lalu kemudian setelah itu lahir agama Buddha. Nah, ternyata menurut sejarah tasbih itu berasal dari agama yang dua tadi, yaitu agama Buddha dan agama Hindu. Tahukah Anda bahwa di agama Buddha, tasbih itu disebut dengan jusu. Apa itu jusu? Jusu itu adalah melambangkan sebuah keinginan manusia. Artinya tasbih dalam masyarakat atau keyakinan Buddha disebut dengan jusu. Biasanya tasbihnya berjumlah 108 butir. 108 butir itu melambangkan atau memanifestasikan beberapa unsur keinginan manusia. Artinya menurut kepercayaan agama Buddha, keinginan-keinginan manusiawi itu biasanya terdiri dari 108 unsur yang digabungkan
dengan benda yang disebut dengan jusu itu. Sehingga ketika umat Buddha atau orang yang berkeyakinan Buddha menggunakan jusu atau yang disebut dengan tasbih menurut kepercayaan Islam itu menambah kekhusyuan, menambah konsentrasi ketika ibadah, ketika mereka mengingat Sang Pencipta. Jadi jusu itu ada jumlahnya 108, melambangkan sebuah keinginan atau unsur-unsur manusiawi manusia yang biasanya terkandung dalam 108 keinginan itu. Itu menurut keyakinan agama Buddha. Sedangkan menurut keyakinan agama Hindu, tasbih atau jusu dalam keyakinan umat Buddha dan tasbih dalam keyakinan umat Islam disebut dengan japamala. Apa itu japamala? Japamala ternyata diambil dari bahasa Sanskerta. Japa artinya adalah mantra yang diucapkan secara terus-menerus. Kemudian mala adalah manik-manik yang biasanya disertakan benang-benang di dalamnya. Jadi japamala itu adalah mantra-mantra, kalau secara literasinya adalah mantra-mantra yang selalu diucapkan dengan media manik-manik yang biasanya digunakan oleh kepercayaan umat Hindu. Menariknya adalah antara keyakinan umat Hindu dengan umat Buddha itu sama jumlah tasbihnya atau jusu atau japamalanya. Kalau jusu memiliki 108 butir, japamala juga demikian memiliki 108 butir juga, yang melambangkan sumber-sumber atau unsur-unsur keinginan manusiawi yang dimanifestasikan dengan yang disebut dengan japamala atau jusu itu. Tentunya menurut keyakinan umat Buddha ataupun umat Hindu ini pasti memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Tentunya kesamaannya adalah 108, itu adalah melambangkan unsur-unsur keinginan manusiawi. Kemudian berikutnya adalah sama-sama terbuat dari manik-manik atau kayu-kayu yang biasanya dibuat secara khusus, dan penggunaannya pun sama. Biasanya jari tengah, kemudian ibu jari ini biasanya mendorong entah itu ke belakang ataupun ke depan, dan biasanya selalu digunakan ketika mereka beribadah. Kalau kita mengetahui di film-film berbasis atau bergenre Shaolin, itu kita sering menemukan tasbih yang berukuran besar atau jusu yang berukuran besar yang digunakan oleh para biksu. Ataupun ketika kita menonton film-film yang bergenre agama Hindu, itu biasanya kita menemukan tasbih-tasbih yang juga berukuran besar. Jadi itu adalah perbedaan ataupun sekaligus persamaan antara keyakinan agama Buddha dan juga agama Hindu tentang sejarah dari tasbih atau jusu dalam keyakinan agama Buddha, kemudian disebut dengan japamala dalam keyakinan agama Hindu. Lantas bagaimana dengan keyakinan agama Islam? Benarkah tasbih itu berasal dari agama Islam? Ternyata jawabannya adalah tidak. Tasbih ternyata berasal dari agama Hindu. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa agama Hindu sudah eksis terlebih dahulu di dunia sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Kemudian Islam baru eksis sekitar tahun 600 Masehi. Ini menarik karena memang ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa suatu hari Nabi Muhammad itu menemui istrinya yang bernama Sofiyah binti Huwai. Kemudian istri beliau sedang berzikir dan ternyata beliau mendapati istrinya menggunakan biji kurma ketika berzikir. Artinya ketika beliau dalam tanda kutip istri Rasulullah yang bernama Sofiyah binti Huwai sedang berzikir menggunakan media dengan menggunakan biji kurma, ternyata beliau bisa terbantu untuk mengingat bilangan atau nomor-nomor berapa ketika beliau sedang beribadah atau setidaknya melantunkan doa-doa atau ketika berzikir. Jadi bisa membantu kita mengingat bilangan sampai bilangan keberapa ketika kita menggunakan media yang disebut dengan tasbih itu. Jadi ketika beliau mendapati istrinya menggunakan media tersebut, beliau tidak melarang, malah beliau menganjurkan untuk menggunakan media dari biji kurma itu, malah lebih banyak lagi. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa biji kurma ketika itu adalah 4 biji. Kemudian beliau tidak marah, malah menganjurkan untuk menggunakan yang lebih banyak lagi. Sehingga dalam perjalanannya, tasbih sangat identik dengan umat Islam. Tasbih dalam bahasa Arab kan adalah diambil dari bahasa subhanallah, artinya maha suci Allah. Kemudian
disederhanakan dan kemudian diumumkan istilahnya menjadi tasbih. Artinya kalimat-kalimat tasbih yang diucapkan atau dilantunkan ketika setelah selesai sholat 5 waktu. Kemudian biasanya berjumlah 99. Terdiri dari subhanallah 33 kali, kemudian hamdalah 33 kali, diikuti dengan Allahu Akbar 33 kali. Dan biasanya ada tambahan, ada penanda di situ. Ketika 33 maka ada penanda seolah-olah itu memasuki tasbih baru, kemudian berikutnya dan berikutnya. Dan biasanya totalnya adalah 103 dengan penandanya. Tetapi kalau di keyakinan agama Buddha dan Hindu, tasbih berjumlah 108 butir. Kalau di Islam kan 99 dengan tandanya berarti 103. Menariknya adalah tasbih selalu diidentikan dengan kepercayaan orang Islam. Padahal menurut sejarah tertulis bahwa tasbih berasal dari keyakinan Hindu dan Buddha. Karena Hindu dan Buddha itu sudah eksis terlebih dahulu sebelum Islam datang ke muka bumi ini. Jadi 4000 tahun sebelum Masehi itu sangat lama jaraknya. Sangat lama. Dari Nabi Isa lahir saja sangat lama. Apalagi dari kedatangan Islam yang baru-baru ini. Sekitar 600 tahun setelah Masehi. Artinya apa? Artinya barangkali ada tasbih-tasbih lagi yang mungkin belum kita temukan di dunia ini. Mungkin tasbihnya berbentuk persegi 4 untuk doa-doa khusus, atau mungkin ada tasbih-tasbih lagi yang mempunyai bentuk-bentuk yang unik tetapi belum terekspos ke permukaan. Sehingga ini menurut penelitian ahli sejarawan akan terungkap di kemudian hari. Entah seperti apa bentuknya, tetapi yang jelas bahwa dulu tasbih itu digunakan oleh bangsa Arya ketika mereka ingin melantunkan doa-doa kepada Sang Pencipta. Jadi seperti itulah asal-usul dan sejarah tasbih. Dalam agama Islam disebut dengan tasbih, kemudian di dalam kepercayaan agama Hindu disebut japamala, dan di kepercayaan agama Buddha disebut dengan jusu. Jumlahnya antara kepercayaan agama Hindu dengan Buddha sama 108, kemudian ketika di Islam menjadi 99. Tujuannya atau fungsi utamanya dari jusu, tasbih atau japamala adalah untuk mengingat doa-doa yang dilantunkan dan memperkecil kesalahan ketika doa-doa bersifat bilangan seperti 1, 2 dan kelipatannya. Sehingga dalam perjalanannya sekarang kita sudah mengenal ada tasbih digital, ada tasbih berupa aplikasi di Android atau di Play Store itu, di mana itu adalah pengembangan dari tasbih yang konvensional yang sudah eksis. Padahal dulu tasbih itu sudah eksis sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan kita manfaat dan pencerahan bahwa ternyata tasbih itu bukan berasal dari agama Islam, tetapi berasal dari kepercayaan yang lain, yaitu agama Hindu dan Buddha. Tetapi dalam praktiknya kita selalu menggunakan benda yang seperti itu. Tapi apakah itu termasuk bid'ah atau tidak? Ya, karena Nabi tidak pernah menggunakan itu, mungkin itu juga maksud bid'ah ya, tapi bukan bid'ah yang dolalah, melainkan bid'ah yang hasanah. Atau kalau Sobat Hero punya tanggapan yang lain terkait dengan topik ini, silakan tulis di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi dengan sehat dan bijaksana. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Z2H Insight semakin berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.